Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Apa itu 3M? Yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran 5, subtema 4, tema 5, muatannya matematika dan bahasa Indonesia. Nah, sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar hari ini, anak-anak silahkan berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu muatan matematika tentang pengurangan dua pecahan berpenyebut sama. Sudah anak-anak pelajari di pembelajaran sebelumnya tentang pengurangan dan penjumlahan, bahwa dalam menyelesaikan masalah pengurangan kita perlu anak-anak perlu mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, anak-anak ingat lagi untuk pembilang dan penyebut. Pembilang itu yang di atas dan penyebut itu yang di bawah. Jadi hanya tinggal mengurangkan pembilangnya saja atau angka yang di atas saja, sedangkan penyebutnya tetap atau angka yang di bawah tetap. Nah, ini contohnya. Ada pecahan yang diarsir ada dua yang diarsir dari 4 bagian secara keseluruhan, maka nilai pecahannya adalah 2/4. Nah, dikurangi satu bagian yang diarsir dari 4 bagian secara keseluruhan, maka nilai pecahannya adalah 1/4. Maka hasilnya 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, dan ini penyebutnya adalah tetap, sama-sama tetap 4, seperti itu. Nah, di sini ada soal cerita. Ibu mempunyai kue yang dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Ayah memakan 2 bagian kue, sedangkan adik memakan 3 bagian kue tersebut. Sisa kue akan dimakan sama ibu. Jadi, berapa bagian kue yang dimakan ibu? Nah, ayo anak-anak perhatikan baik-baik nih. Di sini ibu mempunyai 8 kue. Jadi 8 kue yang dibagi menjadi sama besar, maka 8/8. Ini adalah kue yang masih utuh, bernilai 8/8. Nah, ayah memakan 2 bagian kue. Jadi ayah memakan 2 bagian dari 8 bagian secara keseluruhan, maka ayah memakan 2/8. Nah, di sini adik memakan 3 bagian kue. Jadi 3 bagian dari 8 bagian sama besar, maka adik memakan 3/8. Nah, untuk hasilnya nanti adalah sisa kue yang akan dimakan ibu. Maka hasilnya adalah 8 dikurang 2 dikurang 3. 8 dikurang 2 berapa anak-anak? 6. Nah, 6 dikurang 3. Hasilnya 3. Maka 3 bagian per 8. 8-nya ini tetap tidak perlu ikut dikurangkan, tetap nggih. Nah, jadi bagian yang tersisa adalah 3/8. Nah, untuk 3/8 ini adalah kue yang dimakan ibu. Jadi, kue yang dimakan ibu adalah 3/8. Nah, ini ada satu contoh lagi. Nenek membawa buah melon dari desa. Kemudian, nenek memotong melon tersebut menjadi 12 sama besar. Ayah memakan 4 bagian melon. Kakek memakan 3 potong melon. Berapa sisa melon yang ada saat ini? Nah, pertama-tama anak-anak tentukan dulu bagian melon secara utuh. Nah, di sini ada 1 melon yang dibagi menjadi 12 yang sama besar. Maka
satu melon mempunyai nilai pecahan 12/12. Ini masih utuh, 12 bagian dari 12 bagian. Nah, dikurang. Nah, di sini ayah memakan 4 bagian. Jadi, ayah memakan 4 bagian dari 12 bagian secara keseluruhan. Maka nilai pecahan ayah adalah 4/12. Sedangkan ini kakek memakan 3 potong. 3 potong dari 12 potong secara keseluruhan, maka 3/12. Hasilnya dikurang 1 dulu. 12 dikurang 4, berapa? 8. 8 dikurang 3, hasilnya 5. Maka 5/12. Diingat nggih? Nih, diingat untuk menyelesaikan masalah pengurangan pecahan berpenyebut sama, anak-anak hanya mengurangkan pembilangnya saja atau angka yang di atas saja. Sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, kue yang dimakan ibu adalah 5/12. Nih, sisanya 5/12. Seperti itu. Nah, ini untuk tugas 1 anak-anak. Tugas muatan matematika, silakan nanti diisi. Nah, untuk yang ini nanti hasil dari pengurangannya digambarkan. Berapa bagian yang diarsir. Nanti digambarkan. Yang nomor 2 juga. Jangan lupa dituliskan dulu untuk nilai pecahannya. Jadi nanti untuk nomor 1 dan nomor 2 silakan untuk gambarnya juga digambarkan ya di buku tugasnya. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4 cara mengerjakannya sama seperti nomor 2 dan nomor 3 ini. Nanti dicermati ulang untuk soalnya. Boleh dibaca berulang kali atau nanti di pause dulu, di stop dulu untuk video ini. Seperti itu ya untuk tugas 1 matematika. Nah, yang selanjutnya untuk muatan yang kedua adalah bahasa Indonesia menyajikan informasi dengan kalimat efektif. Nah, di pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah mempelajari cara menemukan informasi dari teks bacaan, yaitu dengan cara membaca teks bacaan tersebut terlebih dahulu dengan cermat. Nah, kemudian baru dapat ditarik kesimpulan atau baru dapat ditarik sebuah informasi. Nah, informasi dapat disajikan ulang secara tertulis, lisan, maupun dalam bentuk gambar. Dalam menyusun informasi, tentunya harus berpedoman pada kosakata baku dan ejaan yang benar. Jadi, pedoman dalam menentukan informasi harus berdasarkan kosakata baku dan ejaan yang benar. Nah, pemilihan kosakata harus sesuai dengan tema yang dibahas dan menggunakan kalimat efektif. Jadi, ketika penarikan kesimpulan atau menyusun informasi harus sesuai dengan tema bacaan dan menggunakan kalimat efektif. Informasi yang sudah didapat tadi dapat ditulis ulang menjadi sebuah kalimat. Jadi, sebuah informasi ditulis ulang menjadi kalimat. Kumpulan dari beberapa kalimat membentuk sebuah paragraf. Nah, dalam sebuah paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat pendukung. Ini ada contohnya, misalnya temanya adalah cuaca dapat berubah-ubah setiap harinya. Ini tema dari informasinya. Nah, nanti dituangkan dalam sebuah paragraf. Maka, cuaca dapat berubah-ubah setiap hari. Pada pagi hari, cuaca cerah digunakan oleh petani untuk membajak sawah, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk kata yang dicetak tebal ini atau kalimat pertama ini adalah kalimat utama sesuai dengan tema. Nah, di sini dalam sebuah paragraf itu minimal terdapat 3 kalimat. Nah, ciri-ciri kalimat yaitu dari awal sampai titik ini 1 kalimat. Terus lanjut lagi sampai titik ini 2 kalimat. Lanjut sampai titik ini 3 kalimat. Nah, itu untuk paragraf nggih. Nah, untuk tugas 2 anak-anak, silahkan membuat paragraf yang terdiri dari minimal 3 kalimat. Buatlah sesuai dengan bahasamu sendiri dengan tema Indonesia memiliki 2 musim. Silahkan dikerjakan dengan cermat dan apabila nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan nggih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.